Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN. Jadi hari ini kembali ada berita menarik, yaitu datang dari forum honorer di salah satu daerah. Forum honorer ini tidak sependapat dengan usulan salah seorang anggota DPR, yaitu pada Komisi 2 DPR RI, yang berpendapat atau mengusulkan bahwa pola kerja, yaitu tepatnya pada jam kerja honorer diubah menjadi lebih fleksibel. Artinya honorer bisa bekerja di pagi hari dan sore hari. Kemudian di sela waktu pagi dan sore hari tersebut, honorer bisa mencari pekerjaan lain yang tentunya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari pekerjaan tersebut. Dan forum honorer ini menganggap bahwa usulan tersebut adalah usulan yang nyeleneh dan konyol. Kali ini kita akan coba lihat beritanya dan nanti kita akan coba komentari berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi beritanya datang dari cpnn.com ya. Judulnya Forum Honorer Banten, pernyataan anggota DPR konyol. Kita coba bacakan ya. Forum Honorer Banten tidak sependapat dengan Komisi 2 DPR tentang pengusulan pola baru yang bisa menyelamatkan wacana penghapusan tenaga non-PNS. Usulan pola baru tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang saat melakukan kunjungan kerja di Serang, Banten. Pola baru yang diusulkan itu tentang jam kerja yang bakal diberlakukan jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sekjen Presidium Forum Honorer Banten Ahmad Herwandi mengatakan pernyataan yang dilontarkan Junimart Girsang terkesan nyeleneh. Alasannya karena tenaga honorer bekerja berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Kalau ada pernyataan seperti itu keluar dari seorang anggota DPR, itu kan pernyataan yang cukup konyol, ucap Ahmad Rabu 15 Februari 2023. Jadi non-ASN dibutuhkan untuk pekerjaan yang memang menyangkut tata kelola pemerintahan, sambungnya. Edi menegaskan, pekerjaan yang disebutkan Junimart Girsang seperti office boy, security, dan lainnya merupakan jenis kategori penunjang. Untuk pekerjaan sejenis itu memang kesepakatannya akan dipertahankan melalui sistem outsourcing. Pada pendataan kemarin, pekerjaan-pekerjaan seperti itu harus sudah diberlakukan outsourcing, ujarnya. Dia mengungkapkan, pola baru yang ditawarkan tidak mungkin dapat dilakukan karena tenaga honorer bertugas sesuai dengan jam pemerintah. Bahkan lebih konyolnya, pola tersebut disarankan kepada honorer untuk mencari pekerjaan lain di masa jam kerja kosong. Masalahnya, itu kenapa masih banyak orang mau menjadi honorer di pemerintahan walaupun dengan gaji kecil? Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak ada, tuturnya. Dia menegaskan jika ada pekerjaan lain dapat dipastikan para tenaga honorer bakal lebih memilih yang lebih layak. Intinya kalau lapangan pekerjaannya ada, pasti mereka tidak memilih menjadi tenaga honorer, kata dia. Ahmad menjelaskan banyak honorer yang bekerja puluhan tahun belum ada perubahan secara signifikan. Bekerja sampai puluhan tahun, mereka pasti bakal memilih pekerjaan yang lebih layak serta lebih rasional dalam hal pendapatan, kata Ahmad. Sebelumnya diberitakan rencana penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 masih membuat kalangan pegawai non-PNS resah. Sampai pada akhirnya kabar baik itu diungkap anggota DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR Junimart Girsang memastikan penghapusan tenaga honorer tidak dilanjutkan. Penghapusan tenaga honorer tidak jadi direalisasikan lantaran telah ditemukan pola baru. Memang sudah ada titik temu tidak dihapuskan, tetapi akan dibuat satu pola, ucap Junimart kepada CPNN Banten di Serang Selasa 14 Februari 2023. Junimart menjelaskan pola baru yang akan diterapkan salah satunya jam kerja honorer lebih fleksibel. Dahulu ada honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu akan dibuat pola lain, ujarnya. Contohnya, dia honorer tetap bekerja untuk 3 jam di pagi hari dan 3 jam pada sorenya.
Maksudnya office boy bekerja pagi saja dari pukul 7 sampai pukul 9. Setelah itu kosong, dia bisa bekerja di tempat lain. Nanti sore bisa kembali, jelas dia. Dia menegaskan rencana penerapan pola baru itu tinggal dibuat landasan hukumnya agar bisa menjadi pegangan para honorer. Tinggal nanti apa yang mau dibuat, cuma saya sampaikan supaya ada landasan hukumnya. Karena negara ini adalah negara hukum kepada honorer untuk sebagai pegangan pekerja, kata dia. Junimart berharap agar pemerintah tidak mengambil langkah untuk meniadakan tentang tenaga honorer di akhir 2023. Kami Komisi 2 meminta supaya pemerintah tidak menghapus honorer, tuturnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan Forum Honorer Banten yang tidak sependapat dengan konsep atau pola baru yang ditawarkan Komisi 2 DPR RI ya, yang ingin agar jam kerja honorer bisa lebih fleksibel. Dan tentunya memang benar ya pendapat dari Forum Honorer tersebut bahwa jika jam kerja diubah itu cocoknya untuk office boy, untuk security yang memang bisa dibuat dengan pola kerja atau jam kerja fleksibel seperti itu. Tetapi jika dia adalah guru, dia adalah tenaga kesehatan, dia adalah tenaga teknis yang memang harus bekerja sesuai jam yang diwajibkan kepada ASN, tentunya tidak bisa jika menggunakan pola seperti itu. Jadi semoga ke depan ada opsi lain yang bisa ditemukan atau yang bisa diusulkan oleh para anggota DPR di Komisi 2 dan komisi lain yang tentunya berhubungan dengan tenaga non ASN tersebut ya, agar opsinya bisa menjawab keresahan para honorer, bukan malah menambah bingung para honorer gitu ya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini infonya cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.